Shalom God's People, selamat datang di Student Fellowship Universitas Pelita Harapan. Kita mau sama-sama bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama beribadah, sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, dan juga terutama mendengarkan firman Tuhan bersama. Tema Student Fellowship kita hari ini adalah Walking in God's Plan yang akan dibawakan oleh Bapak Peter Spindardi. Yuk teman-teman semua, sebelum kita memasuki ibadah kita pada hari ini, kita mau sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama, mendengarkan firman, dan kiranya berkat rohani dari Tuhan tercurah atas kita semua pada hari ini. Yuk teman-teman, sebelum itu kita mau bersatu dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami pada hari ini ya Tuhan, untuk kembali bersama-sama memuji Engkau, menyembah Engkau, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau sertai kami semua dari awal hingga akhir Student Fellowship ini ya Tuhan, agar kiranya ya Tuhan berkat-berkat rohani yang hanya daripada-Mu dapat tercurah atas kami semua. Kiranya Engkau berkati Bapak Peters yang akan membawakan firman pada hari ini ya Tuhan, agar kiranya apa yang keluar dari lidah bibirnya ya Tuhan, semuanya berasal dari isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hamba serahkan seluruh rangkaian acara Student Fellowship pada hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, welcome di Student Fellowship hari ini. Kalau semuanya siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan? Semuanya siap, puji Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, kau datang memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Hey, sama-sama kita naikkan pujian ini lagi dari awal. Tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan
mau menaikkan pujian dan sembah kami padamu Tuhan, sebab kami percaya apapun yang terjadi di kehidupan kami itu adalah bagian dari rencanamu, dan ajarlah kami mengerti segala rencanamu. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin aja
terjadilah. Selamat bertemu para mahasiswa-mahasiswi. Kiranya Tuhan memberi penyertaan dan semangat untuk kita belajar di tahun 2021 ini. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pimpinlah kami memasuki pengertian firman-Mu. Berikanlah kami kehausan, hasrat untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan melihat Kejadian pasal 50. Peristiwa yang luar biasa dalam Kejadian pasal 50. Saya akan membacakan ayat demi ayat untuk kita. Demikian bunyinya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. 15 Januari yang lalu terjadi gempa besar di Sulawesi Barat. Gempa dengan skala Richter 6,2 itu mengguncang begitu keras sampai ribuan rumah mengalami kerusakan. Dan kemudian ada 105 lebih tewas dan banyak malapetaka dan kesedihan terjadi. Nah, peristiwa ini tentu saja mengakibatkan kerugian ratusan miliar. Dan gedung kantor gubernur pun rusak roboh. Karena peristiwa ini, banyak keluarga dan kemudian anak-anak yang mengalami goncangan. Bisa dibayangkan ketika mereka kehilangan sanak keluarga mereka dan juga ketakutan mereka dengan gempa yang mengerikan yang mengakibatkan rumah roboh. Nah, peristiwa ini tentu saja mengakibatkan trauma, suatu memori yang menyakitkan dan menakutkan. Setiap orang punya memori masa lalu yang menakutkan, yang menyedihkan, yang traumatis. Nah, bolehkah saya bertanya pada kalian semua? Pertanyaan saya sederhana, ya. Mana memori yang lebih mengguncang dirimu? Perasaan ditolak atau perasaan bersalah? Perasaan ditolak itu menyakitkan, perasaan bersalah itu juga menyakitkan. Mana di antara dua hal ini yang paling mengganggu memoriku? Saya baru saja membaca harian Kompas halaman pertama. Di situ ada kisah seorang gadis yang waktu kecil
sering dibanding-bandingkan dengan orang lain, sering diolok, dihina, dibully oleh orang-orang dekatnya, entah itu keluarga atau temannya, sehingga masa kecilnya penuh dengan memori dan menyakitkan. Nah, bagi dia, rasa ditolak itu menyakitkan. Saya juga pernah membaca suatu kisah di Australia. Seorang pria setelah peristiwa yang terjadi 20 tahun lebih yang lalu, dia menyerahkan ke polisi. Ada apa? Dia mengakui kepada polisi bahwa dia sudah membunuh. Dan rupanya perasaan bersalah karena membunuh itu terus menggelisahkan hatinya puluhan tahun. Dan dia tidak tahan. Kemudian lapor kepada polisi, minta supaya dia dihukum dan dipenjara. Di sini ada rasa bersalah dan itu mengganggu dia. Nah, ada memori yang karena merasa tersakiti membuat kita sulit melupakan masa lalu. Ada memori yang membuat kita merasa bersalah sehingga sulit melupakan masa lalu. Dan setiap orang memiliki trauma sendiri dengan masa lalu yang menyakitkan. Nah, mana yang lebih menyakitkan buat kita? Saya akan bacakan kembali Kejadian 50 ayat 15. Demikian bunyinya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Apa yang membuat saudara-saudara Yusuf merasa takut di bagian ini? Dan mengapa? Nah, peristiwa ini terjadi ketika Yakub meninggal. Dan setelah Yakub meninggal, rupanya Yakub ingin dikubur di Kanaan. Maka rombongan jenazah Yakub dan anak-anak Yakub termasuk Yusuf pergilah ke Kanaan. Dan setelah di Kanaan, Yakub dikubur di makam keluarga bersama Abraham, bersama Ishak. Nah, ketika Yakub dikubur dan selesai penguburan, rupanya saudara-saudara mulai takut. Mereka takut jika Yusuf mendendam kepada mereka. Nah, mereka tidak ada bukti bahwa Yusuf mendendam, tapi mereka takut bahwa Yusuf mendendam. Kenapa? Ada beberapa kemungkinan, yaitu ini adalah kebiasaan mereka. Jikalau disakiti, sakiti ganti. Maka ketika mereka ingat mereka telah menyakiti Yusuf, ada kemungkinan, ada dugaan Yusuf menyakiti mereka. Jadi mereka takut jikalau Yusuf mendendam. Dan bisa jadi itu adalah kebiasaan orang-orang di masa itu. Jikalau ada orang menyakiti, maka harus sakiti secara seimbang. Lebih dari itu, saking takutnya mereka, bahkan mereka menghadap Yusuf dan kemudian mengatakan, kami bersedia menjadi budakmu. Karena mereka tahu Yusuf ditemani armada Mesir yang menjaga dia. Bisa saja dengan kekuatan militernya mereka menganiaya dan membalas saudara-saudara Yusuf. Maka saudara-saudara Yusuf segera mengatakan, kami bersedia menjadi budakmu. Saudara-saudara para mahasiswa, ini adalah peristiwa yang terjadi karena memori masa lalu. Bukan karena memori Yusuf, tetapi memori yang terjadi pada saudara-saudara Yusuf yang dicengkeram perasaan bersalah. Mereka sadar yang dilakukan kepada Yusuf salah besar. Dan mereka tidak menduga anak muda, saudara paling muda dalam keluarga mereka, ternyata di kemudian hari menjadi seorang Perdana Menteri yang begitu perkasa. Perasaan bersalah menghujam dalam diri mereka dan mereka ketakutan pada Yusuf. Peristiwa ini membuat kita sadar, kita harus hati-hati terhadap apa yang kita lakukan di masa kini. Jikalau yang kita lakukan adalah suatu kejahatan, suatu kekeliruan, suatu kecurangan, hal-hal semacam itu tidak akan Tuhan biarkan lepas, tetapi akan menjadi sesuatu taburan
yang kelak harus kita tuai. Dan kelak kita harus menghadapi kemungkinan rasa bersalah karena telah melakukan hal yang salah yang belum terselesaikan di masa lalu. Lalu bagaimana kisah Yusuf menyatakan kebenaran yang indah? Saya akan bacakan di dalam ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Di sini kita melihat Tuhan bisa melakukan kebaikan melalui peristiwa buruk yang dialami oleh Yusuf. Kita sudah mengetahui kisah Yusuf ini. Yusuf pada waktu masih muda, di dalam naifnya, di dalam ketidaktahuannya, dia dikhianati oleh saudara-saudaranya dan dijual. Ini kejam sekali. Dijual kepada pedagang-pedagang yang menuju ke Mesir. Dan jikalau kita membaca kitab Mazmur, di sana ada adegan di mana Yusuf dirantai kakinya, dirantai tangannya, harus berjalan berpuluh-puluh kilometer di dalam terik sinar matahari yang kuat dan panas menyakitkan, mungkin juga kelaparan. Lalu dia memasuki Mesir, daerah yang begitu awam buat dia, di mana dia menjadi minoritas. Dia mungkin satu-satunya orang Ibrani. Dia minoritas di dalam pengalaman, dia minoritas di dalam usia, dan dia mungkin minoritas juga di dalam satu-satunya penyembah Allah yang sejati. Memasuki Mesir, wilayah begitu gelap dan dikuasai oleh orang-orang menyembah dewa. Itu wilayah di mana setan begitu berkuasa. Ini adalah peristiwa mengerikan, di mana Yusuf yang masih muda tidak tahu apa, kemudian menjadi budak di daerah Mesir. Dan kita tahu kisah yang terjadi di rumah Potifar. Dia kemudian difitnah, lalu dimasukkan penjara selama beberapa tahun. Nah, saudaraku para mahasiswa, peristiwa ini bisa menjadi peristiwa yang menyakitkan. Memori yang menyakitkan bagi Yusuf. Memori yang bisa membuat orang biasa dendam kepada orang yang telah melakukan kekejaman semacam ini. Nah, tetapi puji Tuhan, Yusuf adalah orang yang mengenal Tuhan. Dari mana kita tahu Yusuf disertai oleh Tuhan? Alkitab mengatakan Yusuf disertai oleh Tuhan sehingga segala pekerjaannya berhasil. Kenapa Yusuf bisa mengenal Tuhan? Satu-satunya kemungkinan, sebelum Yusuf dijual, sebelum Yusuf menjadi budak, sebelum Yusuf menjadi budak di rumah Potifar, masa kecil bersama Yakub, Yakub mendidik dia untuk mengenal Tuhan. Dan singkat cerita, melalui dia menerjemahkan arti mimpi Firaun, Firaun mengenal ini orang hebat, orang yang bijaksana. Maka Firaun mendaulat dia dan melantik dia menjadi Perdana Menteri Mesir. Seandainya Yusuf tidak dijual ke Mesir, Yusuf tidak menjadi Perdana Menteri. Dan Yusuf memahami semua ini bukan kebetulan. Bukan rangkaian kebetulan. Dia memahami sebagai Tuhan yang mengaturnya. Sehingga melampaui perasaan sakit hati, melampaui perasaan dendam, melampaui perasaan marah, dia sadar Tuhan punya rencana yang baik, sehingga dia hatinya rela legowo. Ya, itu sebabnya dia disebutkan, kamu mereka yang jahat, tapi Tuhan mereka yang baik. Nah, saudara-saudaraku, apa yang dinyatakan oleh Yusuf ini menjadi suatu prinsip yang penting di dalam hidup kita juga. Tuhan berkuasa mengubah peristiwa yang buruk menjadi sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan yang baik di dalam hidup kita. Saya ingat peristiwa Joni Eareckson Tada. Joni Eareckson Tada adalah putri dari seorang warga negara Amerika yang bernama John, seorang peserta Olimpiade tahun 1932. Jadi kita bisa bayangkan waktu dia tumbuh sebagai remaja, dia lahir tahun 1949.
Dia tentu kagum pada ayahnya dan ingin menjadi seorang atlet yang kemudian memukau dunia di Olimpiade. Tidak dinyana, waktu dia terjun ke suatu tempat, ternyata airnya dangkal. Sehingga terjadilah benturan antara kepala dengan dasar tempat dia berenang, mengakibatkan dia lumpuh tangan, kaki, dan sekalian tidak bisa digerakkan. Hal ini membuat dia shock dan menjadikan dia tangannya mengecil, kakinya mengecil, dan dia putus asa. Hampir dia bunuh diri. Jadi dalam keadaan semacam ini, apa yang bisa dilakukan? Cita-citanya kandas, mungkin juga tidak menikah. Saudara-saudaraku, kisah ini cukup panjang, tetapi saya ringkas. Setelah melalui kepahitan demi kepahitan menghadapi hidup yang begitu mengenaskan menurut dia, dia akhirnya belajar melukis dengan mulutnya, dan kemudian dia menyadari Tuhan mengasihi dia. Dari mana dia menyadari hal itu? Suatu ketika temannya memberitahu, "Johnny, apa membuatmu merasa tersisa?" "Aku tidak bisa menggerakkan tanganku. Aku tidak bisa menggerakkan kakiku. Aku lumpuh, aku tidak bisa apa-apa. Apakah Tuhan mengerti keadaan semacam ini?" Temannya menjawab, "Tuhan mengerti." "Johnny, kamu ingat waktu Tuhan Yesus salib? Tangannya terpaku di kanan dan di kiri. Kakinya terpaku. Dia tidak bisa bergerak kemana-mana." Disitulah Joni Eareckson sadar. Tuhan Yesus mati disalibkan bagi dia. Bangkit pada hari yang ketiga. Penderitaan Kristus pasti membuat Tuhan Yesus mengenal, memahami penderitaan dia. Joni Eareckson tidak berubah, lalu dia memiliki semangat hidup. Dan Anda tahu, dia kemudian menjadi tokoh difabel Amerika, utusan Amerika di dalam acara-acara internasional. Jadi Tuhan memakai dia dalam acara internasional. Saya bertemu beliau tahun 2000 di Amsterdam. Nah, di dalam salah satu bukunya, dia menulis kisah hidupnya yang pahit, ayat-ayat firman Tuhan yang menggerakkan hati dia. Dan ayat-ayat dan tulisan buku dia menjadi berkat besar bagi istri saya. Melalui peristiwa yang buruk, Tuhan bisa memakai untuk tujuan yang baik. Kalian mungkin juga mendengar tentang Nifuk Cisik, yang tidak ada tangan kiri, tidak ada tangan kanan, tidak ada kaki kiri, kemudian hanya sepotong kaki di ujungnya. Dan dia tidak bisa volley, tidak bisa basket. Dia hampir bunuh diri juga. Tapi kemudian dia sadar, melalui ayat Alkitab, dia diingatkan, Tuhan punya maksud. Dari situ dia diajak bunuh diri, lalu kemudian mengembangkan kemampuannya untuk berbicara di muka umum. Dan singkat cerita kita mengetahui, Nick Vujicic, seorang pemuda cacat, tanpa kaki, tanpa tangan, beredar di 40 lebih negara, memberikan motivasi pada banyak orang untuk mensyukuri apa yang Tuhan lakukan. Melalui kisah hidup yang buruk, yang menyakitkan, Tuhan bisa melakukan yang baik. Saya juga ingat kisah istri saya pada waktu dia kena kanker, lalu di kemoterapi. Kemudian di dalam keadaan sekarat itu, dia membaca buku Joni Eareckson Tada, dikuatkan, lalu berharap kepada Tuhan. Secara mujizat Tuhan menyembuhkan dia. Dan melalui peristiwa yang menyakitkan itu, istri saya sadar, banyak orang dalam penderitaan karena kanker yang perlu dihibur. Maka sejak itu, beberapa orang menelpon, mengajak bicara, ingin dikunjungi untuk pelayanan sakit kanker dan persiapan untuk meninggal dunia. Saudara-saudaraku para mahasiswa, melalui peristiwa yang buruk, di dalam hidup Yusuf kita tahu Tuhan bisa melakukan yang baik. Dan melalui peristiwa yang buruk, Tuhan bisa melakukan yang baik dalam hidup kita. Dan mari kita ingat, melalui peristiwa dan tragedi yang buruk, di mana Tuhan Yesus difitnah, kemudian disalibkan, Tuhan melakukan yang baik, yaitu kita mengalami pengampunan dosa. Puji Tuhan. Saya akan bacakan ayat 21. Demikian bunyinya. Jadi, janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah
Ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Di sini kita melihat Yusuf bukan hanya memaafkan, tetapi menjamin hidup saudara-saudaranya dan anak-anaknya dan keturunannya sampai kemudian beberapa generasi. Puji Tuhan. Saudara-saudara Yusuf tidak layak mendapatkan pemaafan dari Yusuf. Mereka tidak layak mendapatkan pengampunan dari Yusuf. Tetapi Yusuf mengetahui saudara-saudaranya tidak berdaya. Saudara-saudaranya sudah merasa bersalah. Saudara-saudaranya sudah rela untuk menjadi budaknya. Yusuf memaafkan mereka. Kenapa? Dia menyadari anugerah Tuhan yang besar dalam hidupnya yang menyelamatkan dari perbudakan, menjadikan dia Perdana Menteri. Kelimpahan anugerah Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang besar yang membuat dia semacam ini, memberinya modal untuk memaafkan saudara-saudaranya. Ini pelajaran yang menarik dan penting untuk kita. Kita sudah mendapatkan pengampunan yang besar dari Tuhan Yesus. Kita seharusnya dibinasakan, dihukum di neraka, mengalami siksa yang kekal. Tetapi Tuhan Yesus telah mati menggantikan hukuman dosa kita. Bangkit pada hari yang ketiga. Barang siapa percaya, diselamatkan, diampuni dosanya. Kita tidak layak mendapatkan pengampunan ini. Tetapi Tuhan memberikan berita ini. Lalu suatu saat kita percaya, kita menerima pengampunan ini. Kita bersyukur menjadi anak-anak Tuhan. Kiranya kesadaran hal ini memberi kita modal untuk memiliki jiwa pengampunan, jiwa memaafkan kepada orang-orang lain yang bersalah. Seandainya ada orang bersalah dan menyakiti kita, begitu menyakitkan, mari kita pikirkan. Kesalahan dia dibanding kesalahan kita kepada Tuhan, pasti lebih besar kesalahan kita pada Tuhan. Kadang-kadang saya membandingkan, jika orang memaki saya atau salah paham pada saya, kesalahan dia mungkin cuma segini, dibandingkan kesalahan saya pada Tuhan yang setumpuk atau segunung. Maka dengan pengampunan Tuhan berikan, saya dengan rela memaafkan, mengasihi orang lain. Saudara-saudaraku para mahasiswa, izinkan saya bertanya pada Anda, apa inspirasi yang Anda peroleh melalui kisah Yusuf di dalam pasal 50 ayat 15 sampai 21 ini? Pernahkah Anda dicobai untuk menggantikan peran Allah di dalam menghukum atau membalaskan sakit hati Anda pada orang lain? Sedangkan Anda tahu Tuhan yang berhak menghakimi orang lain. Kiranya dua pertanyaan tersebut membuat kita merenung, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon kekuatan Tuhan di dalam menjalani hidup di hari-hari mendatang di tahun 2021 ini. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, tolonglah kami menyadari Tuhan mengatur segala sesuatu dan Tuhan mengaturnya untuk kebaikan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami mau meresponi firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Mungkin di saat berjalan dalam rencana Tuhan memang tidaklah mudah. Mungkin kami akan mengalami sakit hati, bahkan kami akan dihakimi. Tapi Tuhan, ajarlah kami untuk mengampuni, beri hati kami untuk mengasihi orang yang telah menyakiti kami. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi,
hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih, mengasihi tiada pamrih, mengasihi tiada pamrih. Terima kasih teman-teman yang telah mengikuti Student Fellowship hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa, dari awal Student Fellowship hingga sekarang ya Tuhan. Kami bersyukur atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas hadirat-Mu yang ada atas kami semua dimanapun kami berada ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati hamba-Mu Pak Peters yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau limpahkan berkat-Mu atasnya ya Bapa. Ya Tuhan, apapun aktivitas kami setelah ini, apapun yang akan kami lakukan setelah ini ya Tuhan, kiranya Kau sertai kami, Kau bimbing kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, hamba serahkan seluruh yang telah menghadiri Student Fellowship pada hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih sudah hadir dalam Student Fellowship hari ini teman-teman. See you di next Student Fellowship. Bye-bye. Ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, sampai bertemu pada Student Fellowship berikutnya.
yang akan diadakan pada awal semester baru. Yang kedua, kami mengundang teman-teman semua untuk mengikuti prayer meeting yang akan diadakan setiap minggunya pada hari Minggu pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, buat teman-teman yang belum memiliki komunitas untuk bertumbuh, kami ingin mengundang teman-teman semua untuk mengikuti Santuy UPH setiap hari Senin jam 7 malam. Teman-teman boleh daftar di bit.ly/santuy_uph atau klik link yang ada di Instagram kami @santuy_uph. Sekian informasi dari kami. Selamat menjalankan aktivitas kalian dimanapun dan kapanpun kalian berada. Tuhan Yesus mengasihimu.